Degradasi asam lemak B-oksidasi. Degradasi ini terjadi di mitokondria dalam beberapa tahapan. Tahap 1. Aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil CoA menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirofosfat inorganik. Tahap 2. Pengangkutan asam lemak CoA dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Tahap 3. Reaksi B-oksidasi berlangsung dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama, dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondrion oleh enzim asil CoA dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil CoA. Pada reaksi ini, FAD yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pernapasan. Suatu molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Tahap kedua, hidratasi, yaitu ikatan rangkap pada enoil CoA dihidratasi menjadi 3-hidroksiasil CoA oleh enzim enoil CoA hidratase. Tahap 3, dehidrogenase 2, yaitu dehidrogenasi 3-hidroksiasil CoA oleh enzim dehidroksiasil CoA dehidrogenase dengan NAD+. Sebagai koenzimnya menjadi B-ketoasil CoA. NADH yang terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernapasan menghasilkan 3 molekul ATP. Tahap 4. Pemecahan molekul dengan enzim B-ketoasil CoA tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoasil CoA menghasilkan satu molekul asetil CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon, lebih pendek dari semula. Proses degradasi asam lemak selanjutnya adalah pengulangan mekanisme B-oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis, dipecah menjadi molekul asetil CoA. Dengan demikian, satu molekul asam miristat menghasilkan 7 molekul asetil CoA dengan melalui 6 kali B-oksidasi. Tiap satu siklus B-oksidasi dihasilkan energi sebesar 1 FADH2 sama dengan 2 ATP, 1 NADH sama dengan 3 ATP, dan 1 asetil CoA. 1 asetil CoA dioksidasi melalui siklus TCA menghasilkan energi 12 ATP. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan dalam siklus B-oksidasi sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 12 sama dengan 17 ATP. Sintesis asam lemak. Pada PT Brata, biosintesis asam lemak dikatalisis oleh asam lemak sintase, sebuah multifungsi enzim terletak di sitoplasma. Enzim memerlukan asetil CoA sebagai pengantar molekul.
Dalam reaksi siklik, residu asetil memanjang dengan 1 unit C2 pada satu waktu untuk 7 siklus. NADPH ditambah H+ digunakan sebagai agen pereduksi dalam proses ini. Asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbon. Sintesis asam lemak terdiri dari 2 tahap. Tahap awal. Tahap pertama yaitu sintesis asetil ACP dan malonyl ACP dari asetil KOA. Langkah awal ini melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonyl untuk membentuk sebuah precursor 4 karbon. Tahap pemanjangan. Tahap kedua yaitu pemanjangan. Produk dari kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan hasil ACP. Hasil ACP berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonyl ACP sebagai donor 2 karbon. 1. Sintesis malonyl ACP dan asetil ACP. Malonyl ACP merupakan substrat utama untuk biosintesis asam lemak. Sintesis malonyl ACP dilakukan dalam 2 langkah. Yang pertama adalah karboksilasi asetil KOA dalam sitosol untuk membentuk malonyl KOA. Reaksi karboksilasi ini dikatalisis oleh biotin dependent enzim asetil KOA. Karboksilase menggunakan mekanisme serupa dengan reaksi yang dikatalisis oleh karboksilasi piruvat. Aktivasi HCO3- membentuk karboksibiotin bergantung pada ATP. Reaksi ini diikuti dengan transfer CO2 ke asetil KOA membentuk malonyl KOA. Langkah kedua dalam sintesis malonyl ACP adalah pengangkutan separuh malonyl dari koenzim A ke ACP. Reaksi ini dikatalisis oleh malonyl KOA ACP transakilase. Enzim serupa disebut asetil KOA. ACP transkilase mengubah asetil KOA menjadi asetil ACP. Reaksi awal sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak dimulai dengan pembentukan unit 4 karbon yang melekat pada ACP. Molekul ini disebut aseoasetil ACP yang terbentuk oleh kondensasi dari substrat 2 karbon, asetil KOA atau asetil ATP, dan 3 karbon substrat malonyl ACP dengan menghilangkan CO2. Reaksi ini dikatalisis oleh 3 ketoasil ACP sintase. Ada beberapa versi KAS dalam sel bakteri. KAS3 digunakan dalam reaksi inisiasi, KAS1 dan KAS2 digunakan dalam reaksi perpanjangan berikutnya. Bakteri KAS3 menggunakan asetil CoA untuk reaksi kondensasi awal dengan malonyl ACP. Dalam reaksi ini, unit 2 karbon dari asetil KOA ditransfer ke enzim di mana ia berikatan kovalen dengan tioester. Enzim kemudian mengkatalisis pengangkutan unit 2 karbon ke ujung malonyl ACP, membentuk 4 karbon intermediate dan melepaskan CO2. Versi eukariotik dari sintesis 3 ketoasil ACP mengangkut reaksi yang sama, kecuali bahwa mereka menggunakan asetil ACP dengan substrat awal bukan asetil CoA. Tiga, reaksi pemanjangan sintesis asam lemak. Acetoasetil ACP mengandung bagian terkecil 3 ketoasetil. Nama 3 keto ini mengacu pada adanya gugus keto pada posisi C ketiga, atau bisa kita sebut juga atom C ini adalah B karbon, dan produknya disebut bagian B ketoasil. Enzim kondensasi juga disebut dengan B ketoasil ACP sintase. Untuk mempersiapkan reaksi kondensasi selanjutnya, bagian 3 ketoasil yang teroksidasi harus dikurangi menjadi bentuk asil.
dengan transfer elektron dan proton ke posisi atom C ketiga. 3 reaksi terpisah yang diperlukan. Dalam pengurangan pertama, keton diubah menjadi alkohol. Langkah kedua adalah penghilangan air oleh dehidratase, menghasilkan ikatan rangka. Akhirnya, reduksi kedua menambahkan hidrogen untuk menciptakan gugus asil yang tereduksi. Produk akhir dari langkah reduksi, dehidrasi, dan reduksi ini adalah asil ACP yang memiliki 2 karbon lebih panjang. Reaksi spesifik dari siklus pemanjangan ditunjukkan pada gambar di bawah. 4. Aktivasi asam lemak. Reaksi tioesterase menghasilkan pelepasan asam lemak bebas, tetapi modifikasi berikutnya dari asam lemak ini dan penggabungan mereka ke dalam membran lipid memerlukan langkah aktivasi, di mana mereka akan diubah ke tioester dari koenzim A dalam reaksi ATP dependen yang dikatalisis oleh asil KOA sintetase. Piroposfat yang dilepaskan pada reaksi ini dihidrolisis menjadi 2 molekul fosfat oleh piroposfatase. Akibatnya 2 ikatan piropoan hidrida atau setara dengan 2 ATP dibutuhkan untuk membentuk tioester CoA dari asam lemak. Umumnya bakteri memiliki asil KOA sintetase tunggal, tetapi pada mamalia setidaknya ada 4 asil KOA sintetase isoform yang berbeda. Setiap enzim yang berbeda mempunyai spesifik panjang asam lemak rantai tertentu, pendek kurang dari C6, menengah C6 sampai C12, dan panjang lebih dari C12 atau sangat panjang lebih dari C16. Mekanisme reaksi aktivasi sama dengan mekanisme yang digunakan untuk sintesis asetil KOA dari asetat dan KOA. Perluasan dan penjenuhan asam lemak. Jalur sintesis asam lemak tidak dapat membuat asam lemak yang lebih panjang dari 16 atau 18 karbon. Asam lemak yang lebih panjang dibuat dengan memperpanjang palmitoyl KOA atau stearoyl KOA. Enzim yang mengkatalisis ekstensi tersebut dikenal sebagai elongases, dan mereka menggunakan malonyl KOA, tidak malonyl ACP, sebagai sumber dari 2 karbon pemanjang. Asam lemak tak jenuh disintesis di bakteri dan eukariota, tetapi jalurnya sangat berbeda. Pada tipe 2, sistem sintesis asam lemak, bakteri, ikatan rangkap ditambahkan ke rantai ketika panjangnya mencapai 10 atom karbon. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim khusus. Sebagian besar sel-sel eukariotik mengandung berbagai desaturases yang mengkatalisis pembentukan ikatan rangkap sejauh 15 karbon dari ujung karboksil asam lemak. Namun, PUFA dengan ikatan rangkap pada posisi C12 benar-benar penting untuk kelangsungan hidup karena mereka merupakan prekursor untuk mensintesis eikosanoid penting seperti prostaglandin.
Mamalia dapat mengubah linoleat ke arasidonoil KOA dengan serangkaian reaksi desaturasi dan elongasi sebagai berikut. Arakidonat berasal dari fosfolipid adalah prekursor eikosanoid.